Assalamualaikum, selamat datang sedulur sekalian. Khususnya Anda, jiwa-jiwa tangguh yang lahir di pasaran Wage. Pernahkah Anda merasa bahwa hidup ini seolah-olah memberikan beban yang jauh lebih berat kepada pundak Anda dibandingkan orang lain? Pernahkah Anda merasa, meski Anda sudah bekerja paling keras, menjadi yang paling awal datang dan yang paling terakhir pulang, namun apresiasi dan pujian seolah selalu lewat begitu saja dari hadapan Anda? Dalam filosofi Jawa, Wage adalah pemegang segel cakra bumi. Anda adalah pondasi. Seperti tanah yang kita pijak, Anda memiliki ketabahan yang luar biasa. Anda diam saat diinjak, Anda ikhlas saat dicangkul, dan Anda tetap setia menopang beban di atasnya tanpa pernah banyak mengeluh. Namun, kami tahu, di balik diamnya sang bumi, ada rasa lelah yang terkadang sangat menyesakkan batin. Banyak yang melihat Anda sebagai sosok yang kaku atau keras kepala. Namun sedikit yang mengerti bahwa itu adalah cara Anda untuk tetap tegak berdiri demi orang-orang yang Anda cintai. Menurut perhitungan Pal Srigati dan kearifan ilmu Titen, pemilik weton Wage memang ditakdirkan melewati 7 cobaan berat. Bukan karena alam semesta membenci Anda, melainkan karena Anda dianggap cukup kuat untuk memikulnya. Cobaan ini adalah cara semesta memadatkan jiwa Anda agar menjadi emas yang terpendam di dalam bumi. Mari kita tundukkan kepala sejenak, mengakui setiap tetes keringat yang jatuh, dan membedah satu persatu ujian hidup yang sering menghampiri weton Wage. Bukan untuk menambah beban, tapi agar Anda tahu bahwa kerja keras Anda tidak pernah sia-sia di mata Sang Pencipta. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin Anda menarik napas dalam dan menyadari betapa kuatnya Anda selama ini. Mari kita buka tabir ujian pertama. Sebuah keadaan yang seringkali membuat hati Anda yang tulus merasa kecil dan terabaikan. Mari kita masuki gerbang ujian yang pertama, sebuah perasaan yang mungkin sudah menjadi kawan akrab dalam keseharian Anda. Cobaan berat pertama yang harus dihadapi oleh pemilik weton Wage adalah fenomena bumi kapethak. Pernahkah Anda merasa bahwa dalam pekerjaan, organisasi, atau bahkan di dalam keluarga, Anda adalah orang yang paling sibuk? Anda yang menyiapkan segalanya. Anda yang membereskan kekacauan, dan Anda yang memastikan semua roda berjalan semestinya. Namun, saat keberhasilan diraih, justru orang lain yang tampil di depan menerima pujian, sementara Anda tetap berada di bayang-bayang, seolah jasa Anda adalah hal yang sudah sewajarnya terjadi. Anggaplah setiap kerja keras yang tidak dihargai itu sebagai tabungan spiritual. Dalam kepercayaan Jawa, jasa yang tidak dipuji manusia akan dibayar langsung oleh alam semesta dalam bentuk keselamatan dan keberkahan yang tak terduga bagi keturunan Anda. Leluhur menyebut ini sebagai ujian, akar dalam tanah. Akar adalah bagian terpenting yang memberi nutrisi dan menopang pohon agar tidak tumbang. Namun ia tersembunyi di dalam tanah yang gelap dan tak pernah dipuji keindahannya. Sebagai pemilik segel bumi, Anda seringkali harus menelan rasa pahit saat kerja keras Anda dianggap remeh, atau bahkan diklaim sebagai keberhasilan orang lain. Anda diuji untuk tetap bekerja dalam diam di saat batin Anda menjerit ingin diakui. Sedulur Wage, tanah memang diam, namun tanah yang subur akan menunjukkan hasilnya melalui buah yang lebat. Tanpa harus menyombongkan diri, mulailah belajar untuk sesekali menunjukkan hasil kerja Anda secara tegas agar orang lain tidak terbiasa memanfaatkan kebaikan Anda. Jika Anda merasa sangat tidak dihargai, cobalah untuk memberi kepada mereka yang lebih kekurangan. Hal ini secara psikologis akan mengembalikan rasa, berdaya, dan berharga dalam diri Anda bahwa Anda adalah pemberi, bukan peminta apresiasi. Ingatlah sedulur Wage, meski akar tak terlihat, tanpa akar pohon akan mati. Begitu juga lingkungan Anda. Tanpa kehadiran Anda, segalanya akan runtuh. Tetaplah kuat dalam diammu, karena kemuliaanmu sedang diproses di tempat yang paling dalam. Setelah kita membasuh luka dari rasa tidak dihargai, kini mari kita menatap ke dalam cermin batin. Mengenali sisi dari diri kita yang begitu kuat menahan beban, namun terkadang lupa bagaimana caranya untuk melentur saat badai datang menerjang. Mari kita perlahan memasuki gerbang ujian kedua, sebuah tantangan yang tidak datang dari perlakuan orang lain, melainkan muncul dari kekuatan karakter Anda yang terkadang menjadi jeruji bagi diri sendiri. Cobaan berat kedua bagi Anda pemilik weton Wage adalah sifat kaku dan keras kepala. Sebagai pemegang segel bumi, Anda memiliki prinsip yang sangat kokoh. Sekali Anda meyakini sesuatu, sulit bagi orang lain untuk menggoyahkannya. Namun,
Disinilah letak ujiannya. Seringkali, keteguhan ini berubah menjadi kekakuan yang membuat Anda sulit menerima masukan, meskipun masukan itu sebenarnya bertujuan baik untuk keselamatan Anda. Sedulur Wage yang dirahmati, jadilah seperti tanah yang basah. Tanah yang kering dan keras akan pecah saat kemarau, namun tanah yang basah akan subur dan mudah dibentuk. Cobalah untuk membuka sedikit ruang di hati Anda untuk mendengar saran orang lain, bukan karena Anda lemah, tapi karena Anda sedang memperkaya sudut pandang Anda. Leluhur menyebut ini sebagai ujian, watu ireng, batu hitam. Anda seringkali terjebak dalam masalah yang sama secara berulang-ulang, baik dalam pekerjaan maupun hubungan, hanya karena Anda enggan mengubah cara pandang atau mengakui bahwa ada jalan lain selain jalan yang Anda pilih. Anda merasa bahwa dengan melentur, berarti Anda kalah atau kehilangan jati diri. Padahal, kekakuan ini justru sering membuat Anda merasa terasing dan lelah karena harus melawan arus sendirian. Sedulurku, sadari bahwa perubahan adalah bagian dari alam. Seperti bumi yang berganti musim, kehidupan pun menuntut kita untuk beradaptasi. Mengubah cara tidak berarti mengubah prinsip. Anda tetaplah Wage yang kokoh, namun dengan cara yang lebih bijaksana dalam menghadapi keadaan. Saat Anda merasa emosi mulai mengeras karena berbeda pendapat, cobalah untuk diam sejenak, agar batin menjadi hening, sehingga Anda mendapatkan dunung, petunjuk atau kejelasan, dan akhirnya mencapai kemenangan sejati atas ego sendiri. Ingatlah, sedulur Wage, pohon yang paling kuat bertahan diterjang angin bukanlah pohon yang paling keras batangnya, melainkan pohon yang akarnya dalam namun dahan-dahannya mau melentur mengikuti arah angin. Setelah kita belajar untuk melenturkan ego, kini kita menoleh pada telapak tangan Anda yang kasar karena bekerja. Tangan yang seolah tak pernah diizinkan untuk menggenggam hasilnya sendiri, karena terlalu banyak mulut yang harus disuapi dan terlalu banyak lubang yang harus Anda tutupi. Mari kita perlahan melangkah ke gerbang ujian ketiga, sebuah beban yang seringkali membuat pundak Anda terasa kaku, namun Anda tetap memaksakan diri untuk tersenyum demi mereka yang Anda cintai. Cobaan berat ketiga bagi Anda pemilik weton Wage adalah fenomena pancuran kapit sendang. Dalam istilah Jawa, ini adalah ujian di mana Anda ditakdirkan menjadi penyambung hidup bagi banyak orang. Rezeki yang Anda cari dengan tetesan keringat, seringkali tidak sempat Anda nikmati untuk kesenangan pribadi. Begitu uang terkumpul, tiba-tiba ada saudara yang kesulitan, orang tua yang membutuhkan biaya medis, atau kerabat yang datang memohon bantuan. Para sedulur Wage, membantu itu mulia, namun mendidik orang lain untuk mandiri adalah kemuliaan yang lebih tinggi. Jangan biarkan orang-orang di sekitar Anda menjadi manja karena selalu mengandalkan Anda. Bantulah mereka untuk menemukan jalan rezekinya sendiri. Leluhur menyebut ini sebagai ujian, bumi yang menghidupi. Seperti tanah yang menumbuhkan padi untuk dimakan semua orang, Anda sering merasa menjadi tumpuan keluarga namun merasa sendirian saat Anda sendiri sedang terjatuh. Ada rasa lelah yang mendalam ketika Anda merasa hanya dicari saat mereka butuh, dan dilupakan saat mereka sudah kenyang. Ujian ini sangat berat karena menyerang rasa keadilan di dalam hati Anda. Sebelum memberi kepada orang lain, pastikan wadah Anda sudah terisi. Menabung untuk masa tua atau keperluan darurat Anda bukanlah bentuk kekikiran, melainkan bentuk tanggung jawab agar Anda tidak menjadi beban bagi orang lain di kemudian hari. Jika Anda memutuskan untuk membantu, lepaskanlah ingatan tentang bantuan itu. Bumi tidak pernah menagih kembali nutrisi yang ia berikan pada pohon. Dengan melepaskan harapan untuk dibalas, batin Anda akan jauh lebih ringan dan rezeki Anda justru akan mengalir dari pintu-pintu yang tak terduga. Sedulur Wage, menjadi tumpuan adalah bukti bahwa Tuhan mempercayakan kekuatan besar pada Anda. Namun ingat, Anda juga manusia yang butuh dijaga. Jangan biarkan lilin Anda padam hanya karena mencoba menerangi semua ruangan orang lain. Setelah kita membasuh lelah karena menjadi tumpuan banyak jiwa, kini kita masuk ke ruang yang lebih sunyi. Tentang bagaimana dunia luar memandang Anda, dan tentang suara-suara sumbang yang terkadang menusuk tepat di ulu hati, padahal Anda tidak pernah sekalipun mencari musuh. Mari kita perlahan melangkah menuju gerbang ujian keempat. Sebuah tantangan yang seringkali datang tanpa undangan, menyerang sisi paling tenang dari kepribadian Anda. Cobaan berat keempat bagi Anda pemilik weton Wage adalah fitnah dan prasangka yang tak berdasar. Sebagai pemegang elemen bumi, Anda cenderung memiliki pembawaan yang pendiam,
tidak suka banyak bicara, dan lebih memilih membuktikan segala sesuatu melalui hasil nyata. Namun, di dunia yang penuh hiruk-pikuk ini, diamnya Anda seringkali disalahartikan. Orang lain mungkin menganggap Anda sombong, menyimpan rahasia gelap, atau bahkan dituduh memiliki niat buruk yang tidak pernah Anda lakukan. Dalam kearifan Jawa, ada istilah beci ketitik, olo ketoro. Yang baik akan terlihat, yang buruk akan nampak pada waktunya. Anda tidak perlu menghabiskan energi untuk menjelaskan diri Anda kepada orang yang memang berniat salah paham. Teruslah berjalan, waktu adalah hakim yang paling jujur. Leluhur menyebut ini sebagai ujian, debu yang ditiup. Seperti tanah kering di musim kemarau, sedikit saja ada angin, maka debu akan berterbangan menutupi pandangan. Anda seringkali menjadi sasaran empu gosip atau fitnah justru saat Anda sedang fokus bekerja dalam diam. Rasanya sangat perih ketika niat tulus Anda dipelintir menjadi sesuatu yang jahat di mata orang lain. Ujian ini memaksa Anda untuk berhadapan dengan ketidakadilan yang tidak bisa Anda lawan hanya dengan kata-kata. Seperti bumi yang menerima kotoran namun mengubahnya menjadi pupuk yang menyuburkan tanaman. Jadikan setiap kata buruk orang lain sebagai pemacu Anda untuk membuktikan kualitas diri yang lebih tinggi. Semakin Anda dihina, biarkan hasil karya Anda yang semakin berbicara. Matikanlah telinga Anda dari suara yang tidak membangun, dan hidupkanlah hati Anda dengan ketenangan. Jika Anda tahu siapa diri Anda di hadapan Sang Pencipta, maka penilaian manusia tidak akan pernah bisa meruntuhkan harga diri Anda. Sedulur Wage, tanah tidak akan pernah menjadi kotor hanya karena dilempari lumpur. Tetaplah menjadi bumi yang tenang, karena pada akhirnya, orang-orang akan sadar bahwa mereka sendirilah yang kotor karena telah melemparkan lumpur itu. Setelah kita belajar berdiri tegak di tengah terpaan fitnah dari luar, kini kita masuk ke dalam medan pertempuran yang paling sulit. Medan tempur itu ada di dalam kepala Anda sendiri. Tentang suara-suara yang tak pernah berhenti berbisik, bahkan saat seluruh dunia sudah tertidur lelap. Mari kita perlahan memasuki gerbang ujian kelima, sebuah labirin yang tidak terlihat oleh mata dunia, namun sangat melelahkan jiwa yang menjalaninya. Cobaan berat kelima bagi Anda pemilik weton Wage adalah gering pikiran atau kecemasan yang berlebihan. Sebagai sosok yang sangat bertanggung jawab dan mendalam dalam berpikir, Anda memiliki kecenderungan untuk memikirkan segala kemungkinan terburuk yang bahkan belum tentu terjadi. Anda sering menyalahkan diri sendiri atas kegagalan masa lalu, atau merasa sangat cemas tentang bagaimana nasib keluarga Anda di masa depan. Sadarilah bahwa Anda hanyalah manusia, bukan Tuhan. Anda tidak bisa mengontrol semua kejadian di hari esok. Lakukanlah yang terbaik hari ini, lalu serahkan sisanya kepada Sang Pemberi. Pasrah bukan berarti menyerah, tapi memberi ruang bagi keajaiban untuk bekerja. Leluhur menyebut ini sebagai ujian, kabut di atas tanah. Seperti bumi yang tertutup kabut tebal di pagi buta, Anda sering merasa kehilangan arah karena terlalu banyak beban yang Anda pikirkan sendirian. Karena Anda terbiasa menjadi tumpuan, Anda merasa tidak boleh gagal sedikit pun. Akibatnya, pikiran Anda tidak pernah benar-benar beristirahat. Hal ini jika dibiarkan akan menguras energi kehidupan Anda, membuat Anda mudah lelah secara fisik meski tidak melakukan aktivitas berat. Saat pikiran mulai kacau, cobalah untuk melakukan aktivitas fisik yang bersentuhan langsung dengan alam. Berkebun, berjalan tanpa alas kaki di atas tanah atau rumput, atau sekadar menyiram tanaman. Ini akan membantu membuang energi negatif dari pikiran Anda kembali ke bumi. Sedulur, jangan biarkan semua rencana dan ketakutan bertumpuk hanya di kepala. Tuliskan di kertas atau di kolom komentar. Dengan menulis, Anda sedang mengeluarkan beban itu dari batin dan melihatnya secara lebih objektif, sehingga masalah yang tadinya terasa raksasa akan nampak lebih kecil dan bisa diatasi. Sedulur Wage, janganlah membakar rumahmu sendiri hanya karena kamu takut akan ada pencuri yang datang. Jagalah pikiranmu agar tetap dingin, karena hanya di dalam ketenanganlah, solusi yang jernih akan nampak di permukaan. Setelah kita mencoba menjernihkan kabut di dalam pikiran, kini kita menyentuh relung hati yang paling dalam. Tentang janji yang Anda pegang erat, tentang kesetiaan yang Anda rawat. Namun terkadang harus berbenturan dengan kenyataan pahit bahwa tidak semua orang memiliki hati sedalam Anda. Sedulur Wage, sebelum lanjut, tekan tombol like jika pesan ini bermanfaat. Terima kasih.
Mari kita perlahan melangkah menuju gerbang ujian ke-6, sebuah tantangan yang menguji sejauh mana ketulusan Anda sanggup bertahan ketika cinta dibalas dengan luka. Cobaan berat ke-6 bagi Anda pemilik weton Wage adalah ujian kesetiaan yang teruji oleh waktu. Wage adalah lambang kesetiaan yang luar biasa. Sekali Anda memilih seseorang untuk dicintai atau dipercayai, Anda akan bertahan di sisinya meski badai besar datang menerjang. Namun, ujiannya adalah Anda seringkali dipertemukan dengan orang-orang yang justru menguji batas kesabaran Anda. Sedulur Wage, jika Anda melakukan sesuatu untuk orang lain, niatkah itu sebagai bentuk pengabdian Anda kepada Sang Pencipta? Dengan begitu, saat manusia mengecewakan Anda tidak akan merasa kehilangan segalanya, karena upah Anda sudah dicatat oleh langit. Leluhur menyebut ini sebagai ujian, emas di tengah lumpur. Sering terjadi dalam hidup seorang Wage, Anda menemani seseorang dari titik nol, mendukungnya saat ia terpuruk, dan memberikan segala yang Anda punya untuk kesuksesannya. Namun, ironisnya, saat orang tersebut mulai berdiri tegak atau mencapai puncak, kesetiaan Anda justru diuji dengan pengabaian, atau lebih pahit lagi, pengkhianatan. Anda diuji untuk tetap menjadi sosok yang baik, meskipun dunia di sekitar Anda mulai kehilangan rasa terima kasihnya. Kesetiaan adalah kemuliaan, namun membiarkan diri Anda dihancurkan secara terus-menerus adalah kesalahan. Jadilah seperti bumi, ia membiarkan semua orang menginjaknya, tapi ia memiliki batas. Jika terlalu dalam digali, ia akan mengingatkan dengan caranya sendiri. Anda berhak untuk dihargai. Sebelum Anda memberikan seluruh hidup Anda untuk menjaga orang lain, pastikan Anda sudah cukup mencintai diri Anda sendiri. Orang lain akan menghargai kesetiaan Anda saat mereka melihat Anda pun menghargai martabat Anda sebagai manusia. Sedulur Wage, jangan pernah menyesali ketulusan yang pernah Anda berikan, meski itu dibalas dengan luka. Ketulusan itu tidak pernah hilang. Ia akan kembali kepada Anda dalam bentuk keberkahan lain yang mungkin datang dari tangan yang berbeda. Setelah kita menyelami pedihnya pengorbanan hati, kini saatnya kita kembali ke rumah yang paling nyata, yaitu tubuh Anda sendiri. Raga yang selama ini Anda paksa untuk terus berdiri, pundak yang Anda biarkan memikul beban gunung, kini mulai berbisik meminta perhatian yang selama ini Anda tunda. Mari kita perlahan melangkah menuju gerbang ujian terakhir. Sebuah pengingat dari alam semesta agar Anda kembali mempedulikan diri sendiri setelah sekian lama sibuk mengurus dunia. Cobaan berat ketujuh bagi Anda pemilik weton Wage adalah ujian kesehatan fisik yang berkaitan dengan beban hidup. Berdasarkan Pal Srigati, raga seorang Wage seringkali menjadi saksi bisu dari beratnya perjuangan batin mereka. Karena Anda adalah sosok yang jarang mengeluh dan cenderung memendam semuanya sendiri, energi kelelahan itu akhirnya mengendap di dalam tubuh. Sedulur, belajar meletakkan beban. Bumi saja ada saatnya mengalami pergantian musim untuk beristirahat. Anda pun begitu. Belajarlah untuk berkata, hari ini cukup, saya harus istirahat. Meletakkan beban sejenak bukan berarti Anda menyerah, melainkan memberi kesempatan bagi raga untuk memulihkan kekuatannya. Leluhur menyebut ini sebagai ujian, rogo kabotan beban. Secara fisik, Anda seringkali diuji dengan gangguan pada tulang belakang, persendian, atau kaki, bagian-bagian tubuh yang berfungsi sebagai penopang. Ini adalah simbol bahwa batin Anda sudah terlalu banyak memikul beban orang lain atau beban pikiran yang tidak kunjung dilepaskan. Penyakit bagi seorang Wage seringkali bukan sekadar karena kuman atau cuaca, melainkan karena jiwa yang sudah terlalu letih namun dipaksa untuk terus tampak kuat. Karena Wage memiliki elemen bumi, kesehatan Anda sangat bergantung pada keseimbangan dengan alam. Sering-seringlah menghirup udara pagi, membasuh kaki dengan air alami, atau sekadar duduk diam di bawah pohon. Biarkan energi negatif dari tubuh Anda terserap kembali ke tanah. Jangan menunggu sampai dada terasa sesak baru Anda mencari bantuan. Temukanlah seseorang yang Anda percayai untuk berbagi cerita, atau komunikasikanlah jika Anda merasa beban yang Anda pikul sudah melampaui batas kemampuan raga Anda. Menangis bukanlah tanda kelemahan, melainkan cara raga membuang racun emosi. Sedulur Wage, ingatlah bahwa Anda tidak bisa menopang dunia jika raga Anda sendiri roboh. Jagalah kesehatanmu, karena raga itu adalah amanah yang harus Anda pertanggungjawabkan kepada Sang Pencipta, sama besarnya dengan tanggung jawab Anda kepada keluarga. Sedulur Wage yang saya muliakan,
Setelah kita membedah satu demi satu gerbang ujian Anda, kita dapat melihat sebuah benang merah yang indah. Hidup Anda bukanlah tentang penderitaan tanpa akhir, melainkan tentang proses pemurnian. Anda adalah cakra bumi. Tanpa bumi, langit tak punya tempat berpijak, air tak punya wadah untuk mengalir, dan api tak punya kayu untuk membakar. Peran Anda sangat vital. Jika hari ini Anda merasa lelah karena terus diinjak atau dibebani, ingatlah bahwa tanah yang paling sering diinjak dan diolah adalah tanah yang paling subur untuk menumbuhkan kehidupan. Bagi Anda pemilik weton Wage, makna hidup bukan terletak pada seberapa banyak pujian yang Anda terima, melainkan pada seberapa besar keteguhan Anda dalam menjaga amanah. Hidup Anda adalah tentang menjadi pahlawan dalam diam. Keberhasilan sejati Anda adalah saat Anda mampu melihat orang-orang yang Anda cintai tersenyum dan hidup layak, karena pondasi yang Anda bangun dengan susah payah. Disitulah letak pahala dan kemuliaan tertinggi Anda di hadapan Sang Pencipta. Sebagai bekal perjalanan Anda ke depan, resapilah untayan nasihat dari para sesepuh Jawa yang sangat memahami beratnya jiwa seorang Wage. Yang pertama, sahabat Wage, sabar narimo, nanging orang ngeluris. Artinya, terimalah segala keadaan dengan sabar, narimo, namun jangan menjadi malas atau menyerah pada nasib. Leluhur mengingatkan bahwa sabar bagi seorang Wage bukan berarti diam tak berdaya, melainkan tetap bekerja keras dengan hati yang ikhlas, percaya bahwa setiap tetes peluh akan menjadi benih kemuliaan. Pesan leluhur yang kedua, urip iku rupoko, mulo kudu prasojo. Hidup ini penuh dengan tantangan dan keterbatasan, rupoko, maka hiduplah dengan sederhana, prasojo. Wage diajarkan untuk tidak mengejar kemewahan semu atau pujian manusia yang hanya sesaat. Kesederhanaan dalam berpikir dan bertindak akan menjauhkan Anda dari penyakit hati dan kecemasan yang berlebihan. Yang ketiga, wani ngalah, luhur wekasane. Berani mengalah untuk kemuliaan di akhir. Ini adalah nasihat kunci untuk sifat keras kepala Wage. Mengalah bukan berarti kalah, tapi memberikan ruang bagi kedamaian. Saat Anda mampu menurunkan ego, disitulah derajat Anda akan diangkat oleh alam semesta tanpa perlu Anda minta. Dan terakhir, mulyo guno mergo sabar. Kemuliaan dan kegunaan diri akan muncul karena kesabaran. Jangan terburu-buru ingin memanen hasil. Bumi butuh waktu untuk mengubah benih menjadi pohon yang rindang. Tetaplah tekun, karena bagi Wage, rezeki dan kehormatan akan datang, merayap, secara pasti, bukan melompat dengan instan. Sedulur Wage, jangan pernah merasa kecil hati. Dunia mungkin tidak selalu melihat lelahmu, namun buminya Tuhan mencatat setiap pengabdianmu. Teruslah menjadi tumpuan yang kokoh, karena tanpa jiwa-jiwa seperti Anda, dunia ini akan kehilangan keseimbangannya. Beristirahatlah sejenak jika lelah, tapi jangan pernah berhenti menjadi orang baik. Like video ini jika pesan-pesan ini bermanfaat. Semoga segala yang sedang dijalani oleh sedulur pemilik weton, khususnya Wage, diberi kelapangan langkah, kejernihan batin, dan kekuatan untuk tetap berjalan dalam menggambar kehidupan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.